Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Anak-anak sekalian, kali ini kita akan bahas tentang sejarah pendirian Daulah Ayyubiyah. Daulah ini merupakan daulah yang penting dalam perjalanan sejarah dan perkembangan peradaban Islam ya. Terutama ketika konteksnya kita secara geografis konteksnya adalah Mesir ya. Baik, sejarah pendirian Daulah Ayyubiyah. Ada 3 poin yang akan disampaikan. Yang pertama, poin untuk menjawab pertanyaan siapa, di mana, kapan. Siapa, di mana, kapan. Jadi siapa pendirinya, di mana didirikannya, kemudian kapan pendiriannya. Itu poin pertama. Poin kedua, apa latar belakang pendiriannya? Apa latar belakang pendiriannya? Itu poin kedua. Dan poin ketiga adalah bagaimana ya sejarah atau tahapan dalam pendirian Daulah Ayyubiyah. Jadi 3 poin besar yang akan disampaikan pada kesempatan ini. Baik, yuk kita masuk ke dalam poin yang pertama. Poin yang pertama, siapa, di mana, kapan. Siapa pendirinya? Pendirinya adalah Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi. Oke, Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi, terkenal dengan Salahuddin Al-Ayyubi. Oke. Kemudian di mana? Pendiriannya di Mesir. Oke, Mesir yang mana? Mesir pada saat itu ketika kekuasaan sebelumnya berada di tangan Daulah Fatimiyah. Kemudian kapan pendiriannya? Pendiriannya tahun 1171 Masehi. Ketika terjadi perbedaan tahun, mungkin para sejarawan itu bukan hal yang salah karena berdasar dari sebuah data yang berbeda. Ada yang mengatakan 1169 karena pada saat itu Salahuddin Al-Ayyubi sudah menjabat sebagai wazir, sebagai perdana menteri, dan memang sudah menjalankan pemerintahan secara penuh. Maka dianggapnya oleh sebagian sejarawan itu sudah awal mula pendirian Daulah Ayyubiyah. Ada juga yang mengatakan 1175 karena dianggapnya disitulah ada pengakuan kedaulatan dari Daulah Abbasiyah oleh Khalifah Al-Mustadi, yaitu Khalifah ke-33 dari Daulah Abbasiyah. Tapi yang berada di kurikulum kita pendiriannya tahun 1171. Apa dasarnya? Karena pada tahun tersebut dinasti Fatimiyah atau Daulah Fatimiyah berakhir. Apa tanda berakhirnya? Khalifah terakhirnya wafat, yaitu Khalifah Al-Adid. Khalifah Al-Adid wafat. Kemudian maka yang menguasai bidang agama dan politik hanya satu, yaitu Salahuddin Al-Ayyubi. Maka disitulah saat yang penting untuk pendirian Daulah Ayyubiyah. Kenapa dikatakan Ayyubiyah? Bukan berasal dari namanya karena Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi. Karena Al-Ayyubi di situ adalah sebuah identitas keluarga besar dari keluarga Ayyub. Siapa Ayyub itu? Kakek dari Salahuddin Al-Ayyubi. Berarti menisbahkan namanya kepada nama kakeknya. Menisbahkan namanya kepada nama kakeknya. Nah, begitu ya. Jadi anak seperti itu. Kemudian sekarang lanjut ke poin yang kedua. Apa latar belakang? Apa latar belakang pendirian Daulah Ayyubiyah? Latar belakangnya hampir barusan sudah dijelaskan. Jadi latar belakangnya adalah karena Daulah Fatimiyah itu berakhir. Khalifah Al-Adidnya wafat tahun 1171. Kemudian seolah-olah ada desakan untuk pembaharuan di Mesir, yang saat itu memang Mesir sedang berada
dalam paham Islam Syiah. Kemudian ada desakan, maka Salahuddin mendirikan Daulah Ayyubiyah dan mengganti aliran-aliran keagamaan yang ada di Mesir dengan aliran agama Islam Sunni atau Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, ini latar belakangnya kenapa ada pendirian Daulah Ayyubiyah. Kemudian poin yang ketiga, bagaimana proses pendiriannya. Nah, ini penting. Jadi ini proses pendiriannya. Kita stepkan ya. Kita step-stepkan tahapan-tahapan untuk mengetahui bagaimana proses pendirian Daulah Ayyubiyah. Baik, kita lanjut. Sekarang ini tahapan-tahapan dalam pendirian Daulah Ayyubiyah. Tidak lepas dari perjuangan Salahuddin ya. Jadi figur sentralnya adalah Salahuddin. Tahap pertama, Salahuddin meniti karirnya beserta pamannya ke Mesir. Jadi mendampingi pamannya yang bernama Asaduddin Sirko ke Mesir. Atas permintaan siapa? Atas perintah siapa? Atas perintah Nuruddin Zanki atau Nuruddin Zangi. Siapa Nuruddin Zangi itu? Seorang penguasa atau bisa dikatakan juga sebagai gubernur ya di Mesir ya, dari dinasti Seljuk saat itu. Kemudian meminta bantuan Asaduddin Sirko dengan Salahuddin ke Mesir. Untuk apa? Sebenarnya di samping untuk menghadapi pasukan salib, juga untuk menyelesaikan sebuah dinamika politik saat itu. Dinamika politik itu berarti kan ada kekacauan politik, ada perebutan tahta wazir ya, perebutan tahta Perdana Menteri pada masa itu, Perdana Menteri Daulah Fatimiyah antara Syawar dan Dirgam. Di Syawar itu Perdana Menteri yang menjabat, kemudian Dirgam itu ingin mengganti Syawar ya, tentu dengan dirinya. Nah, Dirgam bekerja sama dengan pasukan salib. Nah, maka Salahuddin dan pamannya datang ke Mesir, kemudian menghadapi pasukan Dirgam dan pasukan salib itu, sehingga bereslah perkara itu dan akhirnya Syawar pun menjabat sebagai Perdana Menteri kembali. Nah, kemudian sejarah bergulir. Perdana Menteri Syawar itu berakhir, diganti oleh siapa? Oleh pamannya Salahuddin yang bernama Asaduddin Sirko. Kemudian ya, selang beberapa bulan kemudian Asaduddin Sirko meninggal. Akhirnya diganti, dan secara logika memang penggantinya harus Salahuddin, karena Salahuddin yang berjasa untuk siapa? Untuk Asaduddin Sirko. Nah, sehingga Salahuddin menjabatlah sebagai Perdana Menteri atau wazir untuk dinasti Fatimiyah. Nah, ketika menjabat sebagai Perdana Menteri kan tahun 1169 Masehi. Nah, kemudian tahun 1171 Masehi dinasti Fatimiyah, khalifah terakhirnya itu Al-Adid itu wafat. Sehingga penguasa Mesir saat itu hanya tinggal Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi. Kemudian langkah Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi adalah menyerahkan kembali Mesir kepada siapa? Kepada Daulah Abbasiyah. Mesir diserahkan kembali kepada Daulah Abbasiyah. Kenapa kok diserahkan kembali? Ada kata-kata diserahkan kembali. Karena Mesir saat itu ketika dikuasai oleh dinasti Fatimiyah, maka dinasti Fatimiyah tidak mengakui kekuasaan Daulah Abbasiyah. Kan begitu kan? Tidak mengakui kekuasaan Abbasiyah. Jadi ada pertentangan antara Daulah Fatimiyah dengan Daulah Abbasiyah. Maka ketika Daulah Fatimiyah itu runtuh, berakhir oleh Salahuddin dikembalikan kekuasaannya kepada Daulah Abbasiyah, kepada Khalifah Al-Mustadi. Nah, akhirnya Khalifah Al-Mustadi sebagai tanda terima kasih juga menyerahkan kembali ke Mesir kepada Salahuddin untuk diolah, untuk dikelola. Sehingga saat itulah nanti Salahuddin mendirikan Daulah Abbasiyah pada tahun 1171 Masehi. Tadi kenapa dikatakan dinasti Ayyubiyah? Salahuddin mendirikan dinasti Ayyubiyah. Kenapa tadi dikatakan Ayyubiyah?
menisbatkan namanya kepada nama kakeknya Salahuddin, yaitu Ayyub As-Sijli. Jadi seperti itulah ya, sekitar beberapa poin tadi, 3 poin besar ya yang disampaikan, bagaimana Daulah Ayyubiyah itu bisa berdiri. Sehingga simpulannya berarti Daulah Ayyubiyah itu daulah muslim sunni. Daulah muslim sunni artinya pemerintahan muslim yang beraliran sunni, bukan beraliran Syiah. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.